Pernahkah kalian merasa bahwa takdir itu begitu kejam, bahwa kehidupan ini bisa mengubah segalanya dalam sekejap mata? Namaku Kartika, usiaku 32 tahun. Aku seorang guru bahasa Indonesia di sebuah SMA swasta di pinggiran kota. Aku tidak pernah menyangka bahwa kehidupanku yang tadinya tenang, penuh dengan rutinitas mengajar dan pulang ke rumah kosong, akan berubah total karena satu kejadian yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ini bukan cerita cinta biasa. Ini bukan cerita romansa yang manis dan indah. Ini adalah cerita tentang pengorbanan, tentang pilihan hidup yang terpaksa, dan tentang pernikahan yang tidak pernah kudambakan. Semuanya dimulai di hari itu, hari Kamis yang panas, ketika matahari menyengat kulit dan keringat membasahi kemeja putih, seragam guru yang kukenakan. Aku sedang duduk di kursi kayu tua di ruang guru, mengoreksi tumpukan tugas siswa kelas 11, ketika pintu ruangan terbuka perlahan. Masuklah seorang pemuda, tingginya mungkin sekitar 175 cm, rambutnya hitam legam sedikit ikal, matanya besar dan polos, dan senyumnya begitu tulus. Namanya Rama Aditya, muridku di kelas 11 IPA 2. Rama bukan murid yang menonjol. Dia bukan yang paling pintar, bukan yang paling nakal, dan bukan pula yang paling populer. Dia hanyalah siswa biasa dengan nilai pas-pasan dan sikap yang selalu sopan. Tapi ada satu hal yang membuatku selalu memperhatikannya, matanya. Mata itu selalu menatapku dengan penuh perhatian setiap kali aku mengajar. Seolah setiap kata yang keluar dari mulutku adalah hal paling berharga di dunia ini. Hari itu, Rama datang menghampiriku dengan langkah ragu-ragu. Tangannya meremas-remas ujung kemejanya, pertanda dia sedang gugup. Aku tersenyum, mencoba membuatnya merasa nyaman, dan disinilah masalah dimulai. Rama tidak datang untuk bertanya tentang pelajaran. Dia datang dengan surat, sebuah amplop putih yang dilipat rapi, dengan tulisan tangannya yang sedikit gemetar di bagian depan, untuk Bu Kartika. Aku menerimanya dengan perasaan aneh. Hatiku berbisik, ini bukan surat biasa. Dan benar saja, ketika ku buka surat itu di rumah malam harinya, air mataku langsung menetes tanpa bisa kutahan. Rama menulis dengan begitu jujur, begitu polos, begitu tulus. Dia mengatakan bahwa dia mencintaiku, bahwa setiap hari dia datang ke sekolah bukan untuk belajar matematika atau fisika, tapi untuk melihatku, untuk mendengar suaraku, untuk merasakan kehadiranku. Aku tahu ini salah. Aku tahu hubungan guru dan murid tidak boleh seperti ini. Aku tahu perbedaan usia kami yang hampir 15 tahun adalah jurang yang terlalu besar. Tapi ada satu hal yang membuat hatiku hancur berkeping-keping. Di akhir suratnya, Rama menulis dengan tinta yang sedikit luntur, mungkin karena basah oleh air mata. Bu, ayah saya sedang sakit keras. Beliau minta satu hal sebelum pergi. Beliau ingin melihat saya menikah. Tidak ada yang mau menikah dengan saya, Bu. Saya tidak punya apa-apa. Tapi ayah saya sangat menghargai ibu. Beliau bilang, ibu adalah wanita yang baik. Apakah ibu bersedia membantu saya? Tanganku gemetar memegang kertas itu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Seminggu berlalu. Aku tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam, aku menatap langit-langit kamarku yang retak, memikirkan surat itu. Memikirkan Rama, memikirkan ayahnya yang sedang sekarat. Aku mencoba menghindari Rama di sekolah. Setiap kali pandangan kami bertemu, aku langsung memalingkan wajah. Tapi mata itu selalu memohon dengan tatapan yang begitu menyakitkan. Hingga suatu hari, kepala sekolah memanggilku ke ruangannya. Wajahnya serius, tangannya mengetuk-ketuk meja dengan gelisah. Dia mengatakan bahwa ayah Rama datang ke sekolah pagi itu
dengan kondisi tubuh yang sangat lemah, ditopang oleh dua orang, Pak Joko, ayah Rama, memohon kepadaku untuk mau bertemu dengannya. Aku tidak bisa menolak. Aku tidak punya hati untuk menolak seorang ayah yang sedang sekarat. Aku bertemu Pak Joko di sebuah rumah kecil di kampung sebelah, rumah yang cat temboknya sudah mengelupas, atapnya bocor di beberapa bagian, dan halamannya penuh dengan tanaman liar yang tidak terawat. Pak Joko berbaring lemah di sebuah kasur tipis. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan napasnya tersengal-sengal. Tapi ketika dia melihatku, matanya berbinar. Dia tersenyum lemah, lalu mengulurkan tangan tuanya yang keriput, meminta aku mendekat. Bu Guru. Suaranya parau, hampir seperti bisikan. Terima kasih, sudah mau datang. Aku tidak bisa menahan air mataku. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang dingin. Saya tahu, ini permintaan yang aneh, Bu. Tapi, Rama itu anak baik. Dia polos, dia tulus. Sejak ibunya meninggal 5 tahun lalu, saya yang membesarkannya sendirian. Kerja serabutan, jadi kuli bangunan, jadi tukang kebun, apapun. Demi Rama bisa sekolah. Air mata Pak Joko mengalir membasahi pipinya yang keriput. Saya tidak punya waktu lama lagi, Bu. Dokter bilang, paling hanya beberapa minggu. Saya tidak mau mati dengan meninggalkan Rama sendirian tanpa ada yang jaga. Dia butuh seseorang, Bu. Seseorang yang bisa membimbingnya, bukan sebagai wanita, tapi sebagai keluarga. Aku hancur. Aku benar-benar hancur. Bagaimana aku bisa menolak permintaan seorang ayah yang akan segera meninggal? Bagaimana aku bisa membiarkan Rama tumbuh sendiri tanpa siapapun? Tapi pernikahan, aku bahkan belum siap menikah dengan siapapun, apalagi dengan muridku sendiri. 3 hari setelah pertemuan itu, aku memutuskan sesuatu yang mengubah hidupku selamanya. Aku menemui Rama di taman sekolah ketika semua orang sudah pulang. Langit sore itu berwarna jingga kemerahan. Angin bertiup pelan dan suara burung gereja berkicau di pepohonan. Rama duduk di bangku taman dengan kepala tertunduk. Ketika mendengar langkah kakiku, dia mendongak dan matanya langsung berbinar penuh harap. Aku duduk di sampingnya, memandang langit yang mulai gelap. Rama, suaraku bergetar. Aku mau membantu kamu. Rama langsung berbalik menatapku. Matanya membesar, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tapi dengan satu syarat, lanjutku pelan. Ini bukan pernikahan yang sesungguhnya, Rama. Ini hanya formalitas untuk ayahmu, agar beliau tenang. Setelah beliau pergi, kamu harus berjanji untuk melanjutkan sekolah, kuliah, dan membangun masa depanmu. Kita akan mengakhiri pernikahan ini nanti dengan baik-baik. Rama mengangguk, air matanya mengalir. Dia memegang tanganku dengan erat, tangannya yang kasar karena sering membantu ayahnya bekerja, tapi hangat. Begitu hangat. Terima kasih, Bu. Maaf saya sudah merepotkan Ibu. Dan 2 minggu kemudian, kami menikah. Pernikahan sederhana di rumah Pak Joko, dengan hanya beberapa tetangga sebagai saksi. Tidak ada pesta, tidak ada baju pengantin mewah, tidak ada dekorasi. Hanya doa dan senyum lega dari Pak Joko yang sudah sangat lemah. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna putih, sementara Rama mengenakan kemeja lengan panjang dan celana hitam yang dipinjam dari tetangga. Kami berdua berdiri di depan penghulu, mengucapkan ijab kabul dengan suara yang bergetar. Pak Joko menangis. Dia menangis sambil tersenyum, menatap kami berdua dengan tatapan penuh syukur. 3 hari setelah pernikahan itu, Pak Joko meninggal dunia. Dia pergi dengan tenang, dengan senyum di wajahnya, dengan hati yang damai karena tahu anaknya tidak sendirian lagi. Aku dan Rama memakamkannya di pemakaman kampung
di bawah pohon mangga besar yang rindang. Rama menangis terseduh-seduh, tubuhnya gemetar, dan aku memeluknya erat, bukan sebagai istri, tapi sebagai seseorang yang peduli. Kehidupan kami setelahnya tidak mudah. Kami tinggal di rumah kecil warisan Pak Joko. Aku tetap mengajar di sekolah, sementara Rama tetap menjadi muridku. Kami menyembunyikan pernikahan kami dari semua orang. Tidak ada yang tahu. Bahkan teman-teman guru dan murid-murid lainnya. Di rumah, kami seperti dua orang asing yang tinggal bersama. Rama tidur di kamar kecil yang dulu menjadi kamarnya, sementara aku tidur di kamar Pak Joko. Kami jarang bicara. Kami hanya saling bertemu saat makan malam, dan itu pun dalam keheningan yang canggung. Tapi perlahan, sangat perlahan, ada yang berubah. Rama mulai dewasa, tidak dalam ukuran fisik, tapi dalam cara dia berpikir, cara dia bertindak. Dia mulai bekerja paruh waktu di warung makan setelah pulang sekolah, hanya untuk membantu biaya hidup kami. Dia mulai memasak untukku ketika aku pulang terlambat. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil, seperti mencucikan seragam guruku, menyetrika dengan rapi, dan menyiapkan kopi hangat di pagi hari. Dan aku mulai melihatnya bukan sebagai murid lagi. Aku mulai melihatnya sebagai Rama, pemuda yang tulus, yang bekerja keras, yang tidak pernah mengeluh meski hidupnya begitu berat. Suatu malam, setelah 6 bulan pernikahan kami duduk berdua di teras rumah, memandang bintang-bintang di langit. Angin malam bertiup sejuk, membawa aroma bunga melati dari tetangga. Rama berkata pelan, tanpa menatapku, "Bu, maaf ya, saya sudah merepotkan hidup ibu. Saya tahu ibu sebenarnya tidak mau menikah dengan saya. Saya hanya murid ibu, anak kecil yang tidak punya apa-apa." Aku terdiam, hatiku berdenyut sakit mendengar kata-katanya. "Tapi saya berjanji, Bu," lanjutnya, "kali ini dia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Saya akan berusaha keras. Saya akan jadi orang yang bisa ibu banggakan. Saya akan kuliah, saya akan kerja keras dan suatu hari saya akan bisa membahagiakan ibu. Bukan sebagai murid, tapi sebagai laki-laki." Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat. "Rama, kamu sudah membuatku bahagia. Dengan caramu sendiri, kamu tidak perlu menjadi orang lain." 3 tahun berlalu sejak hari itu. Rama lulus SMA dengan nilai yang baik, diterima di universitas negeri dengan beasiswa penuh. Dia kuliah sambil bekerja, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyerah. Dan aku perlahan menyadari sesuatu yang tidak pernah kusangka sebelumnya. Aku jatuh cinta, bukan karena dia tampan, bukan karena dia kaya, bukan karena dia sempurna, tapi karena dia tulus, karena dia gigih, karena dia Rama. Pernikahan yang awalnya hanya formalitas, perlahan menjadi nyata. Kami mulai hidup seperti pasangan sungguhan, tidak lagi canggung, tidak lagi seperti orang asing. Dan suatu pagi, ketika Rama sudah menjadi mahasiswa semester 4, dia duduk di hadapanku dengan serius. Dia menatapku dalam, lalu berkata dengan suara yang mantap, "Bu Kartika," atau lebih tepatnya, "Kartika, aku tahu pernikahan kita dulu dimulai karena ayah, tapi sekarang aku ingin menikahimu lagi, bukan karena terpaksa, tapi karena aku benar-benar mencintaimu." Dia mengeluarkan sebuah cincin sederhana, cincin perak yang mungkin dia beli dengan uang tabungannya selama bertahun-tahun. "Maukah kamu menjadi istriku?" Untuk yang kedua kalinya, aku menangis. Aku menangis sambil tersenyum, sambil mengangguk, sambil memeluknya erat. "Ya, aku mau. Aku sangat mau." Hidup memang penuh kejutan. Takdir memang seringkali tidak bisa kita duga. Pernikahan yang awalnya kulakukan hanya karena kasihan,
karena ingin menolong, ternyata membawaku pada cinta yang paling tulus yang pernah kurasakan. Rama bukan lagi muridku yang polos. Dia sudah menjadi lelaki dewasa yang bekerja keras, yang menyayangiku dengan sepenuh hati, dan yang mengajarkanku bahwa cinta itu tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan. Kadang, cinta itu datang dari tempat yang paling tidak terduga, dari seorang pemuda-muda yang sederhana, yang hanya punya ketulusan dan tekad yang kuat. Dan aku bersyukur bahwa aku memberikan diri kesempatan untuk percaya, untuk membuka hati, untuk mencintai. Karena di akhir cerita ini, aku menyadari satu hal: cinta sejati tidak pernah salah. Yang salah adalah ketika kita menutup hati untuk mencoba.